Di video kali ini saya akan membahas alasan mengapa Black Whistle Delver adalah para Delver favorit saya di Made in Abyss. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, jadi setelah sekian lama, saya memutuskan untuk membahas Made in Abyss lagi, karena ini salah satu topik yang paling banyak ditonton kalian semua. Makanya memang masih berlanjut dengan banyak misteri yang bisa kita kupas, dan belum semua sisi ceritanya kita bahas tuntas. Bagi kalian yang mungkin masih baru tahu Made in Abyss, intinya ini adalah anime yang mengisahkan tentang lubang misterius bernama Abyss yang kedalamannya tidak diketahui. Ekosistem di dalamnya sangat unik, seolah-olah ada dunia tersendiri. Manusia berlomba-lomba menjelajah tempat ini untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, entah mempelajari flora dan fauna aneh, mendapatkan artefak bernilai tinggi, atau mengungkap misteri besar seperti siapa pencipta Abyss dan seberapa dalam lubang ini sebenarnya. Para manusia yang menjelajahi Abyss ini disebut Delver. Ada beberapa tingkatan Delver berdasarkan warna fluid mereka, mulai dari Red Whistle yang pemula, Blue Whistle, Moon Whistle, sampai Black Whistle yang sudah expert. Dan yang paling kuat adalah White Whistle Delver alias peluit putih. Nah, hari ini saya sendiri mau cerita kenapa peluit hitam alias Black Whistle Delver justru menjadi favorit saya, bukan White Whistle Delver yang sangat overpower itu. Alasannya karena Black Whistle Delver itu adalah Delver sungguhan yang realistis. Mereka punya pemahaman mendalam tentang Abyss dan diizinkan turun sampai ke level 5, lapisan kelima yang merupakan tempat terakhir sebelum manusia tidak bisa kembali lagi. Contohnya seperti Hablock yang sering kita lihat sebagai sosok ramah dan berpengalaman. Dia seperti paman yang selalu siap membantu Rico dan timnya, atau Cravagli, Gueira, dan para anggota Umbrahen yang meski bekerja di bawah Bondrewd, skill mereka sebagai Black Whistle Delver tetap luar biasa. Mereka memang bukan yang paling kuat, tapi mereka adalah yang paling keren dan juga realistis untuk kita pahami dalam aplikasi dunia nyata. Alasan utamanya, mereka ini bukan dewa seperti White Whistle Delver yang punya kekuatan gila dan artefak legendaris. Mereka adalah manusia biasa yang mengandalkan skill, pengetahuan, pengalaman, dan keberanian untuk terus bertahan di kedalaman yang mematikan. Mereka harus ekstra hati-hati, pintar memilih rute, mengelola relik, dan bekerja sama dalam tim karena mereka tidak sekuat White Whistle Delver. Di lapisan keempat dan 5 di mana Black Whistle Delver beroperasi, bahayanya sudah gila-gilaan. Monster-monsternya sudah mengerikan dan lingkungannya sangat ekstrim untuk manusia normal. Tapi mereka tetap turun. Kenapa? Karena mereka meskipun tidak gila seperti White Whistle Delver, tapi mereka adalah orang yang profesional. Dan itu bikin saya sangat menghormati mereka. Hablock misalnya, dia selalu kelihatan tenang dan suportif. Meskipun dia sudah berumur, dia tetap aktif dan membantu mendidik generasi baru. Para Black Whistle Delver ini juga saling support dan mereka juga bisa diandalkan sebagai mentor, rival, atau bahkan musuh yang tangguh. Mereka menunjukkan sisi realistis dari dunia Made in Abyss. Jadi, bukan hanya sekedar heroik doang, tapi mereka juga adalah bentuk dari buah perjuangan, kegagalan, dan ketekunan yang bisa dihadapi oleh manusia. Berbeda dengan White Whistle Delver yang misterius, narsistik, atau bahkan sangat sadis seperti Bondrewd, Black Whistle Delver adalah Delver yang punya sisi humanis. Mereka adalah tulang punggung komunitas Delver di kota Oort. Karena tanpa mereka, eksplorasi Abyss tidak akan seseru seperti yang kita bayangkan. Jadi intinya Black Whistle Delver adalah favorit saya, karena mereka bisa dicapai dengan ketekunan dan juga pengalamannya dan juga skill yang terus diasah selama bertahun-tahun oleh kita sebagai manusia biasa. Sehingga mereka adalah underdog sebenarnya dalam Made in Abyss ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga suka Black Whistle Delver? Atau kalian punya Delver favorit kalian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.